Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha li maliha li nasabiha lidiniha fadhfar bizatid din taribat yada. Yang kita muliakan Bapak Maskur Rauf beserta Ibu, orang tua, papa dan mama dari anak kita yang insya Allah hari Ahad akan menikah, yaitu putri beliau Ditya, dengan jodoh yang dicarikan Allah, namanya Arif. Pertama, kita bermohon kepada Allah agar pernikahan ini bak punco lake kaulu lilin ambalau parakeknyo katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah, kiamat saja memisahkan. Bagi bapak mertua dunsanak Pak Maskur yang datang jauh-jauh dari Makassar, dari Bukit beliaulah turun, di Lawi beliau menyubarang, dari Lurah Jalan Mandaki lah tiba di Cangkeh Jalan Ampera, di rumah adik beliau, dunsanak beliau, saudara beliau Maskur Rauf. Mudah-mudahan langkah dari jauh itu menghadiri pernikahan. Kalau di Minang disebut anak kami Ditya ini ke Makassar Babako namanya. Mudah-mudahan kedatangan bapak dan ibu membawa berkah kepada pernikahan anak kita ini sampai lenggeng di hari berpisahnya kita hidup di dunia ini, dan pada acara besarnya kiamat, dan dipertemukan kembali nanti di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kajian kita kajian sebelum nikah, dan semua kita yang hadir ini juga semuanya telah menikah, selain dari anak-anak yatim kita ini, dan juga anak-anak muda kita yang belum dapat jodoh. Dan bapak doakan anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, segera dapat jodoh. Kenapa? Hari tiok sawanta gampo gini. Mudah-mudahan anak-anakku, iringilah Ditya ini. Kalau sudah punya mata pencaharian, sumber ekonomi,
bersegeralah menikah. Tapi kalau tidak ada itu, dan berpuasalah. Begitu disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda, kami yang telah lama menikah, baik kakek maupun nenek dari Ananda Aditya, itu dalam pernikahan yang akan dilaksanakan, apa niat yang akan kita pasang? Niat dulu. Karena apa? Karena nikah itu ibadah. Dia mendapat pahala. Sengaja aku akan menikah, membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kekal untuk selama-lamanya. Kerap kali orang mendoakan kita, menikah kali ini kekal sampai berpisah roh dengan badan. Itu sudah terjadi kepada bapak nak. Kami menikah dengan ibu tanggal 14 April hari Kamis tahun 1978. Kemudian beliau meninggal tanggal 4 Juli tahun 2020 di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Jadi kami bergaul 42 tahun 3 bulan. Bulan Agustus, bulan Juli dia meninggal. Jadi 43 tahun itu masa yang panjang, bermacam-macam pahit dan getir, suka dan duka yang dialami dalam berumah tangga itu. Apa kuncinya supaya rumah tangga itu bahagia? Pertama sekali niat tadi. Berniatlah karena Allah untuk membangun rumah tangga bahagia. Yang kedua tadi sudah dirangkai oleh anak saya membaca Al-Quran. Pertama surat An-Nisa ayat 1. Harus Ananda pahami, manusia ini diciptakan oleh Allah dari diri yang satu. Siapa dia diri yang satu? Itu Nabi Adam. Tahu enggak ibu bapak siapa ayah Nabi Adam ini? Ada yang tahu? Siapa ayah ibu Nabi Adam? Ya kan? Jadi Nabi Adam itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Istrinya bahagian dari dirinya, dari tulang rusuknya sebelah kiri. Jadi Nabi Adam kepala rumah tangga, istrinya Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri, maka kedudukan Ananda Aditya setelah berumah tangga nanti adalah mitra dari suami kita yang wajib memberikan nafkah. Kalau yang menjadi mitranya ini orang saleh, orang yang saling mengingatkan kepada kebaikan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu rumah tangga itu akan aman. Begitu juga sebagai pimpinan rumah tangga. Ya kan? Kalau suami tadi pandai memimpin istrinya, itu akan bahagia selamanya. Maka kita pahami, suami itu adalah kepala rumah tangga, kita adalah mitra hidupnya. Besok di gedung, ya, yang lama namanya Hotel Muara. Sekarang apa namanya Pak Maskur? Teruntum. Nanti Ananda akan duduk sebelah kiri, suami sebelah kanan. Begitu. Berdampingan terus nanti sampai Allah menentukan ajal kita. Jangan berpisah-pisah. Untuk itu, pada suatu kali Rasulullah berkata kepada anak beliau, Fatimah Zahra. Ini meninggalnya dengan Nabi tidak berapa jauh lamanya. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah Zahra? Fatimah, ada temanmu yang berumah di sana itu, saya lupa namanya. Itu kata Allah masuk surga. Jadi sebahagian yang gaib dikasih tahu Allah kepada Rasul kekasihnya. Banyak yang dikasih tahu kepada Nabi ini. Sehingga hadis Nabi itu banyak berbunyi, sayati zamanun. Akan datang suatu masa. Di masa beliau belum ada. Masa yang akan nanti datang ada sesuatu yang
akan datang. Itu banyak hadis Nabi. Jadi yang diberitahu oleh Nabi itu teman Fatimah Zahra masuk surga. Siapa ayahnya? Teman saya itu, apa pekerjaannya, dan apa yang dilakukannya setiap hari. Kenapa dia masuk surga? Maka Fatimah Zahra pergi ke rumah temannya ini Ditya. Tiba di sana, dia bertanya sesudah makan dan minum, sahabatku, kata ayah saya kamu masuk surga. Apa amalanmu yang istimewa? Ya kalau amalan yang setiap hari ini, salat sunat, salat wajib, yang rutin itu, tidak ada istimewanya, sama saja. Saya berusaha untuk khusyuk. Tapi yang saya lakukan, kalau suami saya mau makan, sebelum saya memasak, saya tanya, apa kakanda yang akan enak hari ini? Yang enak itu bukan yang mahal, nak. Ditanyakan selera suaminya, kakanda apa yang akan dimasak yang enak buat kakanda hari ini? Ditya nanti pakai uda, pakai ajo, pakai abang, atau pakai mas ya, mungkin mas ya. Ya kan? Nah, ini mas, apa rasanya yang akan enak saya buatkan? Ya kan? Itu ditanyanya dulu. Ah, ibu-ibu kita yang telah terlanjur tidak tahu ini, nanti pakai lagi. Kalau aluna do bertanya mode itu bu, dah nang kelama do dari kini. Ya kan? Jangan sembarang dibuat sesama. Tanyakan. Nah, begitu pengabdian seorang istri yang akhirnya dia dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian ketika Fatimah Zahra itu akan turun dari rumah, di atas meja makan ada cambuk. Cambuk yang dipakai oleh kusir bendi itu. Ini cambuk ini buat apa, temanku? Ketika suami saya makan, saya perhatikan bagaimana dia mengunyah. Saya menikmati lahapnya makan suami saya itu. Tapi tetap saya tanya sesudah makan. Dah, kalau ndak lama samba tadi, laka ambojo cambuk itu. Nah, ada ibu-ibu selama kau itu. Nalalamo ba suami gua? Dah ada kan? Sambar gini, makan zala dah jamanya. Na cerita lebar dah magi piti tadi. Nado tu makan zala. Jangan seperti itu. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tanyakan. Begitu dia. Tapi tidak pernah dia dicambuk suaminya itu. Karena apa? Dia selalu bertanya apa yang akan dimasak. Maka setelah diinformasikan oleh suaminya, ketika suaminya makan, sangat lahap sekali. Kenapa harus begitu, Pak? Karena Ananda mitra dari suami. Akhirnya suatu saat nanti, kalau Allah mengendaki, Ananda akan punya anak. Dan kata orang kita, dengan dalam peribahasa, buah itu tidak akan jauh jatuh dari batangnya. Jadi kalau kita baik-baik dengan suami, setia dan segala macam, maka anak keturunan kita akan jadi baik juga. Yang kedua, kunci kebahagiaan rumah tangga itu, bahwa Allah mengatakan, kalau ikhlas kita berniat berumah tangga ini, 3 akan didatangkan oleh Allah kepada kita sampai jadi kakek nenek. Yang pertama di dalam surat Ar-Rum itu, setelah orang menikah, akan didatangkan oleh Allah sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Betah. Ya kan? Jadi tidak, apa lagi? Tidak berpikir melenceng ke sana ke sini. Kemudian setelah Ananda nanti punya anak, sakinah itu akan meningkat jadi mawaddah. Apa itu mawaddah? Paku rumah tangga. Walaupun kasih sudah terbagi kepada istri dan anak, tapi semakin mempererat. Saya lihat ya pasangan-pasangan muda, anaknya yang masih dibimbing jalan, dia pergi maraton ke pantai air manis itu, dua-dua dia membimbing anaknya. Kemudian anaknya tu makan es krim. Suami istri itu ketawa. Bahagia karena sudah bertambah kebahagiaan dari sakinah menjadi mawaddah. Setelah pasangan itu menjadi tua, renta
ya kan? Kata orang Padang, lah gaek. Kulit lah kandua, uban lah batabu, ya kan? Salemo lah tasumbu, duduk lah paunju, makan lah bubu, sudah tu pintu kubur. Ngerti tak bahasa saya itu? Ya kan? Jadi ua tadi itu R di belakangnya. Kandu kendor. Ya kan? Bubur. Gugur. Nah, itu. Jadi bahasa Minang ini tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Tapi ada orang yang salah. Kalau galodo bahasa Indonesianya Pak galoda aja itu salah. Ya kan? Salah. Ada satu lagi. Kan ada orang miskin. Bahasa Minangnya apa? Bansai. Api itu tidak boleh diubah. Orang tua saya bangsat. Nah, itu lain artinya. Ya kan? Nah, jadi kalau miskin artinya, ya kan? Itu bansai bahasa Minang. Dia ada juga yang tidak sama. Ya kan? Tapi kalau gula memang gulo. Mudah-mudahan dengan adanya kita asimilasi ya, suku ini dan suku itu, suatu saat kita akan mengerti semua bahasa ini. Itulah kita diperkenalkan oleh Allah seluruh dunia ini dengan segala bangsa. Kapan kita bisa berkenalan ketika semua bangsa itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Berkenalan kita di sana. Kemudian kalau sudah tua itu apa namanya lagi? Rahmah. Rahmah itu bukan cinta lagi, Bu. Ya kan? Kalau ada orang tua pagi-pagi giginya sudah habis pasangan itu, mereka maraton berdua berbimbingan, jangan disangka dia masih kasmaran atau mengulang cinta yang tertunda. Tidak. Mereka itu ibo bahasa Minangnya, Pak. Hibah. Ibo bahasa Minang. Artinya apa? Suami sangat kasihan kepada istrinya. Istrinya sangat kasihan kepada suaminya. Ya, itulah dia rahmah. Makanya kita menikah, anakku yang muda-muda, kan banyak yang muda ini. Maka berniatlah karena Allah kekal untuk selamanya. Boleh sampai jadi kakek nenek, cucu dan anak kita bangga itu. Melihat neneknya bahagia sampai tua. Nyo kecian tuo karambi lah gaek nenek nyo kakek amboko semakin berminyak. Bamang kau berminyak. Perempuan sebagai istri sayang kepada suaminya, suami kepada istrinya sangat sayang pula. Kemudian anak-anak kami yang dari panti asuhan, yang perempuan juga nanti menikah ya nak. Jangan tak mau menikah. Kenapa? Karena itu nikah itu sunnah Nabi. Faman ragiba, siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia tidak dari golonganku. Tapi menikah itu ada orang yang telah berumur, ya kan, ya sudah lewat umur 40, belum juga. Itu belum bertemu jodoh. Bukan tidak ada jodoh. Caranya bagaimana? Ya selain dari orang-orang banyak bertanya, Bu, siapa itu anaknya akan menikah lagi? Di mana kerjanya? Nah, ini kerap kali ditanya orang ini. Kenapa? Karena pekerjaan itu akan menghasilkan ya materi. Materi itu biaya hidup. Pertama berdua, setelah anak berubah jadi bertambah dengan anak. Setelah anak itu 5 tahun dia akan PAUD, ya kan? Kemudian TK, kemudian SD, kemudian SMP, pesantren, di perguruan tinggi setelah selesai SMA. Itu membutuhkan biaya. Benar itu benar. Saya ibu-ibu, kalau saya hitung untuk biaya anak sampai dia S2, hanya S2 saya mampu. Ya kan? Tapi anak saya tidak ada yang kuliah lagi. Malah sudah beristri, malah sudah bersuami. Cucu saya sudah 11. Itu akan kita lalui itu. Sampai dia menikah. Nah, begitu. Tapi ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam pernikahan, pekerjaan yang akan kita urus adalah pekerjaan rumah tangga. Jangan lupa mengabdi kepada Allah, hormat kepada papa dan mama, karena darah dan dagingnya
ada di tubuh Ditya. Jangan durhaka kepada papa dan mama, dan juga kepada kakek dan nenek. Bahagialah kakek nenek sampai hari ini bisa melihat cucunya menikah. Ada orang jangankan cucu akan lihat, anak saja tidak ikut dia menikahkan. Kenapa? Dia sudah duluan meninggal dunia. Itu takdir Allah. Kemudian yang ketiga, anak, sebelum menikah ini dan setelah menikah nanti, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah Ananda dengan banyak salat sunat dan baca Quran. Jadi cahaya rumah ini bukan lampu yang indah, tapi orang yang menjadi penghuni rumah itu selalu baca Quran. Betapa indahnya, suaranya indah, tajwidnya betul, iramanya dape, abaraka rancaknya kita dengar. Ya kan? Saya sangat suka sekali Ananda yang banut, hebat rancak suaranya pi baca Quran. Kurang suka ambo suara rancak pi Indonesian Idol. Akalah menangis lah tu. Nanggari tangihan malagu tu kalah. Ya kan? Orang tuanya menangis lah kah. Ya kan? Tapi kalau ndak pandai anak baca Quran, ya menangislah kita. Karena Al-Quran tadi sudah dibacakan, dia itu petunjuk dari umat. Dari di dunia sampai ke akhirat. Salina nampak syair tu kau nak? Jadi nak tambah juga bahan nampak ni. Ini. Ya kan? Alangkah indahnya kita mendengar. Kalau seperti itulah dijadikan Allah, anak-anak kita pandai membaca Quran seperti itu. Ya. Alhamdulillah, kita bangga sebagai orang tua. Jadi, hidupkan cahaya di rumah Ananda dengan salat sunat dan baca Quran. Ada tadi ayat lagi, surat Luqman ayat 14 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ini orang yang bersuami, orang yang pernah hamil, ini sudah tahu ini. Ya kan? Allah mengatakan itu bukan bohong. Itu ibu tu pura-pura, teman, tak letih dia, tak payah dia. Tapi Allah yang mengatakan, ketika ibumu hamil nak, lemah badannya di atas segala yang lemah. Sebab apa? 5 kali ibu tu melahirkan. Jadi 5 anak. Pertama, kelemahan itu saya lihat, Bu. Itu selera makannya habis. Sudah itu HB-nya turun. Dia muntah dan badannya kurus. Kata bidan di rumah sakit Indarung dulu, belikan dia telur setengah matang dan hati direbus, tidak digulai. Makan gulai saja dan lama mutahnya. Apalagi makan talu setengah masak. Ya kan? Tapi alhamdulillah kandungannya itu sehat. Sehat sekali. Tapi kedua, lahir yang kedua anak saya itu sonsang. Ya kan? Lahir dahulu itu kakinya. Apa kata istri saya ketika itu kepada Bu Bidan Jus ya? Bu Bidan Jus di Indarung, Bu, tolong panggilkan suami saya. Sakit sekali. Ya kan? Dah sakit mana beranak sonsang kau dah mau hanam bokok meninggal ya. Lah 10 minit di luar anak tu, Bu. Tak keluar aja tangisnya. Mukanya pencong, tak sapi. Ya kan? Tapi sekarang gadang badannya. Lampek 22 umurnya. Kan? Nah itu. Ya kan? Kamu jo ibu kalau pelupo sakit mana beranak sonsang kau? 2 tahun sudah tu anak lo lihat. Jadi kita bersyukur juga kalau istri kita pelupa. Kalau tidak mau dia melahirkan lagi. Karena sakitnya. Perempuan mencoba ini semua. InsyaAllah. Ya kan? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini yang kedua lagi di tiaya. Di sini Allah mengatakan perempuan itu menyusui anak 2 tahun. Bukan magih susu. Banyak orang kini tidak mau menyusui, hanya lagi susu jawi. Kadang anak kau jadi tandu emaknya, Pak. Karena susunya dari susu sapi. Jadi menyusui itu susu kita. Berapa? 2 tahun.
Dan itu sekaligus sindiran Allah, ya kan? Boleh mengatur kelahiran anak. Kapan? Setelah dia berumur 2 tahun, boleh hamil lagi. Makanya orang-orang disuruh oleh Allah menyapih anaknya itu selama 2 tahun. Bukan memberi susu lain. Begitu. Kemudian lemah badannya menyusukan anak. Sudah itu apa lagi? Kurang tidur. Tanyalah ibu-ibu kalian ini ya, yang telah punya anak ini sampai bermenantu, tidurnya tidak teratur. Karena bayi-bayi ini nangis malam. Penyebab tangis itu ada yang masuk angin, tapi kebanyakan kalau celananya udah basah. Di bayi-bayi itu tidak mau dia basah. Iya kan? Siapa yang ganti popoknya itu? Bundanya sendiri. Iya kan? Ayahnya itu tidur aja. Tidak ada itu. Saya tidak pernah nukar popok bayi itu malam. Tidak pernah. Cuma ada yang pernah. Apa? Hari musim penghujan, anak saya masih kecil. Tidak ada tempat untuk menjamur kain. Ambo bawa kainnya tu ke pabrik. Ada kilen fan namanya, ange. Borantang kawe jangan menjamur kain. Tapi yang nukar popok bayi malam tak pernah. Begitulah Ibu Ananda mendidik kita, memelihara kita, tidak pernah bosan. Sedang makan dia nak, kemudian Ananda buang air kecil, buang air besar, tapi tetap dia rawat sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Ananda ingat semua ini. Memang orang tua tidak boleh oleh Allah menuntut balas jasa, karena itu kewajibannya. Tapi bagi kita sebagai anak, walaupun orang tua tidak disuruh balas jasa, jangan kita lupakan jasanya. Ya kan? Saya sampai sekarang, ibu-ibu tetap berdoa, ya Allah, kalau pahalanya ada, saya menyampaikan ceramah untuk orang muslim, sampaikan juga pahalanya untuk ibu dan ayah saya, ya Allah. Karena ibu dan ayah saya itulah dulu menyerahkan saya sekolah ke pondok pesantren. Begitu juga bersedekah nak, mengeluarkan duit, dimasukkan ke dalam kotak infak. Ya Allah, terimalah ini untuk saya dan untuk kedua orang tua saya. Kenapa harus begitu, Pak? Ridallah, itu kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Anak itu dapat ridha Allah kalau diredai oleh orang tuanya. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Anak itu akan dapat kutuk dari Allah kalau dikutuk oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Ditya kami doakan bersama-sama setelah menikah nanti, dan orang akan banyak menyaksikan. Mudah-mudahan Allah membahagiakan sampai jadi kakek nenek. Untuk itu mari kita doa bersama, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'atal dhakirin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin wa niyatana niyatal mukhlisin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa a'malana a'malas salihin
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma ala ditya ya Allah, kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta nabiyuna Ibrahim wa Zulay wa Sarah wa Hajir, wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah yang Maha Agung, pada hari ini di rumah Pak Maskur Rauf beserta Ibu melaksanakan kajian salawat, doa, Asmaul Husna, membaca surat Ar-Rahman dalam rangka menanti pernikahan putri beliau di hari Ahad depan. Ya Allah, kami berkumpul bersama-sama di rumah ini, berdoa menadahkan tangan ke hadirat Engkau. Semoga apa yang direncanakan oleh tuan rumah untuk menikahkan anak beliau berjalan lancar dan aman, serta Engkau redai ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung, setelah menikah nanti, ijab dan kabul sudah selesai, sudah sah menurut agama Islam, dan sudah sah terdaftar menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Maka jadikanlah rumah tangga ananda kami Ditya ini dengan suaminya bahagia seperti kakek nenek kami Adam dan Hawa, seperti Nabi Ibrahim dengan istri beliau Sarah dan Hajir. Dan bahagiakan mereka ya Allah, kumpulkan mereka dalam rumah tangganya dalam kebahagiaan dan ketaatan seperti rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Pada suatu saat ya Allah, kalau Engkau berkenan memberikan rezeki, berikanlah mereka rezeki yang halal. Dan kalau Engkau menyambung keturunannya, berikanlah dia anak yang saleh dan salehah ya Allah. Dan untuk kedua orang tua ananda kami ini, jadikanlah semua yang diusahakannya untuk anaknya semenjak lahir sampai ke jenjang pernikahan esok hari menjadi amal saleh bagi beliau berdua. Dan kami yang hadir di rumah ini ya Allah, berikan pula kami kebaikan-kebaikan, upah-upah dari Engkau, bahwa kami semuanya memenuhi undangan beliau dalam kajian sebelum nikah anak beliau ini. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang mendidik dan membesarkan kami. Jadikanlah beliau dalam hidup ini sehat walafiat. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, lepaskanlah beliau dari fitnah kubur, jauhkan beliau dari azab neraka, dan bikinkanlah ya Allah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.